Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang jelek. Sesuatu yang jelek, tapi ternyata di atas yang jelek tadi ada lagi yang lebih jelek. Nah, jangan sampai kita masuk yang lebih jelek. Yang jelek saja kalau bisa kita hindari. Ya, baik, kita hari ini belajar atau mengetahui bersama-sama tentang sesuatu yang jelek yang harus kita hindari, dari yang jelek biasa sampai yang lebih jelek, ya. Kalau sebelumnya kita belajar hasan, ahsan. Kalau sekarang kita belajar qabihun, akbah. Jelek dan lebih jelek. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghindari diri kita dari yang lebih jelek. Yang jelek saja kalau bisa kita hindari, ya. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Mari kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah begitu banyak memberikan kita nikmat-nikmat karunia-Nya, sehingga pada hari ini Allah berkenan memberikan kita kesempatan untuk mengisi hari-hari ini dengan ibadah, hari-hari ini dengan kebaikan. Nah, mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan waktu yang kita habiskan menjadi kebaikan, bernilai ibadah, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Rasulullah merupakan tanda iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang gemar bersolawat, digolongkan menjadi orang-orang yang selalu cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, dan dikuatkan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya puncaknya kita mohon kepada Allah agar kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, di dalam membicarakan hal-hal yang jelek ini, kita akan ambil yakni ucapan daripada kalam hikmah, ya. Ini ada dalam kitab Nasaihul Ibad bab 4 maqalah yang ketiga. Jadi nanti kalau ada yang ingin buka, ingin lebih jelas, nah silakan dibuka bukunya, kitabnya kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani bab 4 maqalah yang ketiga. Baik, saya akan bacakan maqalahnya. Wal maqalatu ats-tsalisah, adapun makalah yang ketiga, an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, ya. Ahli hikmah itu orang-orang yang bijaksana. Tentu yang bijaksana di sini bukan hal yang sifatnya keduniaan, tapi orang-orang yang memang alim di bidang ilmu agama. Radhiyallahu an, semoga Allah meridhai mereka semua. Arba'atun qabihatun, ada 4 perkara yang jelek, ya. Lakin arba'atun minha akbah, tetapi ada di atas yang jelek tadi lebih jelek lagi. Ya, kita jangan sampai nih, ya. Apa yang pertama? Az-zanbu, dosa. Dosa ini jelek banget. Ya, dosa, berbuat dosa pasti mendapatkan dosa. Jelek kan? Jelek. Kalau kita terbiasa berbuat dosa, waduh, jelek dah. Walaupun mukanya ganteng, mukanya cantik, kalau yang dilakukan dosa, maka jelek. Nah, ternyata di atas yang jelek ini, yang berbuat dosa, ada yang lebih jelek. Apa itu? Minasyab qabihun wa minasyaih akhbah. Lihat, kalau ada anak muda berbuat dosa itu jelek, buruk. Tapi yang lebih buruk, ada orang tua yang sudah berumur, ya, masih berbuat
dosa. Itu lebih jelek lagi. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijadikan golongan orang-orang yang faham, orang-orang yang mampu menghindari diri dari hal-hal yang jelek, yakni berbuat dosa. Ya. Anak muda saja berbuat dosa jelek, apalagi orang tua. Udah bau tanah misalnya, masih berbuat dosa, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka itu disebut dengan akbah, jelek sekali. Terus yang kedua, ditambah lagi wa istighalu bidunya, udahan matua, senang buat dosa, ditambah lagi sibuk dengan urusan dunia doang. Na'udzubillah ya. Terus yang kedua, sesuatu yang jelek yang kedua apa? Minal jahil qabihun wa minal alim akbah. Ya. Lihat. Jahil, makna jahil? Bodoh, ya. Orang bodoh baik dalam ilmu dunia apalagi ilmu akhirat itu udah jelek banget. Ditambah lagi alim akbah, ya. Apalagi orang yang alim, orang yang berilmu. Ya. Bodoh di sini maknanya adalah sering melanggar perintah Allah. Kalau ada orang yang bodoh melanggar perintah Allah, yaitu atas kebodohan dia, ma'fu anhu, rufi al-qalam, diangkat pulpen atasnya, tidak dihitung sebagai berdosa kalau memang dia jahil, tidak tahu. Tapi al-alim, orang yang faham, orang yang berilmu, ini bahaya, beda lagi dia hukumnya. Ya, dia kena pasal berlipat, kena dosa yang berlipat ganda. Kenapa? Alim, berilmu, tapi dia melakukan tindakan yang jahil. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati ya. Semakin orang alim, semakin dia bisa ya menjauhi sifat-sifat jahil, kejahilian ya. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Lihat, ini sindiran bagi kita semua. Kalau kita sudah berilmu, maka kita harus meningkatkan kezuhudan terhadap dunia. Ya. Kalau kita merasa sudah banyak pengetahuan keagamaan kita, maka kita harus meningkatkan kezuhudan terhadap dunia ini. Zuhud itu bukan berarti menghindari, menjauhkan, meninggalkan dunia, bukan. Tapi lebih hati-hati terhadap dunia. Yang mana dunia itu hanya sebagai media mendekat kita kepada Allah. Dunia ini sebagai fasilitas untuk kita lebih banyak berbuat amal soleh. Dunia ini sebagai tempat di mana kita dikasih sama Allah buat menambah kebaikan-kebaikan, menebarkan kebermanfaatan. Nah, itu namanya zuhud. Ya, kalau ada yang menerjemahkan zuhud meninggalkan dunia, menjauhi dunia, melepas dunia, itu menurut saya kurang pas. Tapi kalau ada yang beranggapan demikian, monggo silahkan ya. Terus yang selanjutnya apa? Wattakasul fit ta'ah. Wattakasul fit ta'ah, yakni bermalas-malasan ketika tentang ketaatan. Min jami'in nas qabihun wa minal ulama wat talabah akbah. Ya. Orang yang bermalas-malasan dalam ketaatan secara keseluruhan manusia itu jelek, buruk. Tapi akan lebih buruk ketika bermalas-malasan ini dilakukan oleh ulama, oleh orang yang faham agama, oleh orang yang sedang menuntut ilmu agama. Ya, akbah. Bagi masyarakat awam saja bermalas-malasan
dalam hal ketaatan itu jelek. Apalagi orang yang mendapat gelar ustadz, kiai, habib, ya, atau yang menyerukan ke nasihat-nasihat, ceramah-ceramah, ya, itu lebih jelek lagi kalau dia bermalas-malasan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir wattakabbur, ya, wattakabbur, sombong. Yang terakhir ini sombong. Wattakabburu minal aghniya qabihun wa minal fuqara'i akbah. Orang kaya yang sombong itu jelek. Kaya sombong jelek. Padahal dia sebenarnya pantas saja sombong. Karena apa? Orang kaya. Tapi dalam pandangan agama jelek. Ya. Apalagi orang miskin sombong, itu lebih jelek lagi. Akbah. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Orang kaya saja yang dia punya segala sesuatunya, itu kalau dia takabur, sombong, jelek. Nah, bagaimana dengan orang miskin? Orang miskin sombong. Nah, ini lebih jelek lagi. Tentu ya, makna daripada sombong ini banyak, ya. Tidak hanya terlepas dalam hal materi saja, tapi dalam sikap, perbuatan, ucapan juga ketika itu mengandung unsur takabur, ya, sombong, maka itu akbah, jelek, sangat jelek, ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.